Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiap insan sudah pasti akan mati. Hanya saja manusia pada umumnya tidak suka, bahkan sangat takut pada kematian. Bagi sebagian orang, kematian sangat menakutkan. Mereka membayangkan kematian sebagai peristiwa yang amat tragis dan mengerikan. Dalam buku Mizan al-Amal, Imam Ghazali menjelaskan beberapa alasan mengapa manusia takut terhadap kematian. Pertama, karena ia ingin bersenang-senang dan menikmati hidup ini lebih lama lagi. Kedua, ia tidak siap berpisah dengan orang-orang yang dicintai, termasuk harta dan kekayaannya yang selama ini dikumpulkannya dengan susah payah. Ketiga, karena dia tidak tahu keadaan mati nanti seperti apa. Keempat, karena ia takut pada dosa-dosa yang selama ini ia lakukan. Alhasil, manusia takut karena ia tidak pernah ingat kematian dan tidak mempersiapkan diri dengan baik dalam menyambut kehadirannya. Manusia, kata Ghazali, biasanya ingat kematian hanya kalau tiba-tiba ada jenazah lewat di depannya. Seketika itu ia membaca istirja, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kematian dan sakitnya mati memang tak terkira. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kematian yang paling mudah adalah serupa dengan sebatang duri yang menancap di selembar kain sutra. Apakah duri itu dapat diambil tanpa membawa serta bagian kain sutra yang terkoyak? Hanya saja di bagian lain Rasulullah, seperti yang dikatakan oleh Al-Hasan, pernah menyinggung soal kematian, cekian, dan rasa pedih. Sakitnya sama dengan 300 tusukan pedang, sabda beliau. Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihi salam bertanya kepada Israel, dapatkah engkau memperlihatkan rupamu saat engkau mencabut nyawa manusia yang gemar berbuat dosa? Engkau tidak akan sanggup, jawab Israel singkat. Aku pasti sanggup, tegas Ibrahim. Baiklah, berpalinglah dariku, pinta petugas pencabut nyawa ini. Saat Nabi Ibrahim berpaling kembali, di hadapannya telah berdiri sesosok makhluk berkulit legam dengan rambut berdiri, berbau busuk dan berpakaian serba hitam. Dari hidung dan mulutnya tersembur jilatan api. Seketika itu pula Nabi Ibrahim alaihi salam jatuh pingsan. Ketika sadar kembali, beliau pun berkata kepada Israel, wahai malaikat maut, seandainya para pendosa itu tak menghadapi sesuatu yang lain dari wajahmu di saat kematiannya, niscaya cukuplah itu menjadi hukuman untuknya. Suatu hari Nabi Ibrahim sedang duduk di terasnya. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki tua dengan wajah yang lusuh sambil bersandar di tongkatnya. Kemudian Ibrahim pun mempersilahkan laki-laki itu masuk ke dalam rumah dan menjamunya dengan makanan. Ternyata laki-laki tua itu adalah Israel. Ketika tamu Ibrahim tersebut sedang menyantap hidangan yang disuguhkan, tiba-tiba makanan itu berjatuhan. Kemudian Ibrahim pun bertanya kepada tamunya itu, apa yang terjadi dan menimpamu? Lalu laki-laki itu menjawab, usiaku sudah tua, 201 tahun. Ibrahim pun terheran-heran karena usia tamunya ini tidak jauh berbeda dengannya. Kala itu usia Ibrahim adalah 200 tahun. 1 tahun kemudian, jelmaan Israel itu datang lagi, tapi kali ini dengan penampilan lain. Wajahnya menjadi tampan, bukan tua dan lusuh seperti sebelumnya. Nabi Ibrahim tahu kalau itu malaikat maut. Sebelum malaikat maut mencabut nyawanya, Nabi Ibrahim berkata kepadanya, hai malaikat maut, apakah kamu pernah tahu ada seorang kekasih yang tega menyabut nyawa orang yang dicintainya? Malaikat maut naik ke langit untuk melaporkan kepada Allah bahwa kekasihnya ini protes. Allah berkata, katakanlah kepada kekasihku, apakah seorang kekasih tidak suka bertemu dengan orang yang dicintainya? Kemudian Israel kembali kepada Ibrahim. Ia menyampaikan apa yang dikatakan Tuhannya. Mendengar jawaban Allah, Ibrahim berkata kepada dirinya, tenanglah diriku untuk saat ini. Tak lama malaikat maut pun mencabut nyawa Nabi Ibrahim. Diriwayatkan ketika ruh Nabi Ibrahim akan dicabut, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya, bagaimana engkau merasakan kematian wahai kawanku? Seperti sebuah pengait yang dimasukkan ke dalam gumpalan bulu basah yang kemudian ditarik, jawab Ibrahim.
Yang seperti itulah sudah kami ringankan atas dirimu, firman-Nya. Menolak mati jika Nabi Ibrahim sempat tawar-menawar dengan Allah dan malaikat Israel tentang kematiannya. Nabi Musa lebih dramatis lagi. Ketika malaikat maut datang kepada Nabi Musa, kemudian meminta izin untuk mencabut nyawanya, maka Nabi Musa menampar malaikat itu hingga rusak matanya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, malaikat maut diutus kepada Musa. Ketika dia datang, Musa menamparnya. Lalu malaikat maut kembali kepada Tuhannya dan berkata, Engkau telah mengutusku kepada seorang hamba yang menolak mati. Lalu Allah mengembalikan matanya yang rusak karena tamparan Musa. Allah berfirman kepadanya, kembalilah kepada Musa, katakan kepadanya agar dia meletakkan tangannya di punggung sapi jantan. Maka bulu sapi yang tertutup oleh tangannya itulah sisa umurnya, 1 bulu 1 tahun. Musa berkata, Ya Rabbi, setelah itu apa? Malaikat menjawab, maut. Musa berkata, sekarang aku pasrah. Maka Musa memohon kepada Allah agar didekatkan kepada tanah suci sejauh lemparan batu. Allah berfirman, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 8. Kematian yang akan datang tidak terduga itu membuat kita menyadari satu hal, bahwa satu-satunya hal yang bisa kita kendalikan adalah amal yang kita lakukan, yaitu dengan mempersiapkan diri dengan memperbanyak amal soleh. Karena kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah kita kerjakan selama hidup di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.